Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, come back again with me Firdaus Natalia. Pada pertemuan ketiga dalam MK Language Policy and Planning. Nah, pada pertemuan ketiga ini menjelaskan tentang utama yaitu dalam language policy itu language practice, language ideology and beliefs, and language management and planning. Nah, jadi tiga komponen itu saling berkaitan dan juga tidak bisa dipisahkan ketika kita ingin menerapkan sebuah kebijakan bahasa. Nah, yang pertama itu language practice. Nah, language practice itu adalah bagaimana seseorang menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Cara kita berbicara atau memilih bahasa ternyata dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, seperti lingkungan, situasi, dan tempat kita tinggal. Nah, misal di rumah orang tua biasanya kita menentukan bahasa apa yang pertama kali digunakan oleh anak-anak. Nah, lalu di sekolah guru juga memiliki peran untuk menerapkan, menentukan apakah siswa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau bahasa Inggris. Jadi kita sebagai calon guru, kita juga menentukan kebijakan bahasa yang sesuai dengan kondisi siswa dan juga lingkungan belajar. Yang selanjutnya adalah language ideology and belief. Nah, bahwa di sini tuh menjelaskan bagaimana cara kita memandang sebuah bahasa akan mempengaruhi cara kita menggunakannya. Nah, ideologi atau keyakinan itu terbentuk dari pengalaman, latar belakang, dan juga lingkungan tempat kita tumbuh. Contohnya, kita menganggap bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan. Kenapa? Karena bisa digunakan oleh masyarakat dari berbagai daerah. Nah, sementara itu, bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa internasional yang penting untuk pendidikan dan komunikasi global. Nah, tapi ada beranggapan bahwa satu bahasa lebih tinggi daripada bahasa lain. Hal itu bisa menimbulkan ketimpangan atau membuat bahasa lain itu menjadi kurang dihargai. Nah, yang terakhir itu adalah language management and planning. Nah, di sini tuh bahwa bagaimana kebijakan bahasa dibuat dan juga diterapkan. Nah, kebijakan tersebut tuh bukan hanya untuk dibuat oleh satu guru, tapi juga oleh pemerintah, lembaga. Nah, kemudian ada juga status planning, itu penerapan bahasa resmi, misalnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, selain itu ada corpus planning, yaitu pengembangan bahasa seperti perubahan ejaan, tata bahasa, atau munculnya istilah-istilah baru sesuai perkembangan zaman. Semua perubahan itu dilakukan agar penggunaan bahasa itu menjadi lebih efektif dan mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, dalam materi ini bukan bahwa language practice atau language ideologi, language management itu mereka saling berhubungan. Nah, cara seseorang menggunakan bahasa dipengaruhi oleh keyakinan, budaya, dan juga lingkungan sosial. Nah, bahasa juga bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga menunjukkan identitas seseorang dan memiliki peran dalam kehidupan masyarakat. Nah, karena itu kebijakan bahasa yang baik itu harus adil, inklusif, dan juga dapat mendukung semua kelompok bahasa. Nah, selain itu juga penggunaan bahasa yang tepat dalam pembelajaran juga bisa membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.